Oke, saudara-saudara, dan akhirnya kita sampai ke video kita yang terakhir untuk pembahasan sistem kendali manipulator 6 sendi di kompetisi ARM Robo Cup 2026. Dan mari kita lanjutkan pembahasan tentang tetap di pembahasan eh, sistem kontrol yang dipandu oleh komputer visi ya, Visual Control System. Eh, Mari kita buka simulingnya. Simuling. Oke. Dan untuk kali ini teman-teman, kalau di video sebelumnya saya membahas sistem kendali proporsional untuk menggerakkan lengan robot yang dalam hal ini spesifik hanya lengan sendi nomor satu base untuk mengarahkan robot ke kiri atau ke kanan dari tangkapan layar video viewer, kedudukan objek warna hijau dan warna biru. Nah, di pembahasan yang terakhir ini saya mencoba mengintegrasikan seluruh sendi untuk kemudian dikendalikan. Ya, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya di kendali proporsional, setelah bergerak naik ke puncak nih, kemudian satu demi satu motornya diatur kan, apa namanya, satu demi satu motornya diberikan perintah untuk bergerak ke arah mana. Nah, di teknik pengendalian lain dalam simuling ini, saya tetap mempergunakan kamera dan nilai referensi yang dihasilkan oleh proses deteksi objek ini untuk melihat di mana sentroid dari objeknya nih, sentroid, dan saya spesifik hanya baru di warna biru dulu ya, belum warna hijau. Nah, ketika sentroid biru dan hijaunya kedeteksi, lalu kemudian datanya ada di mana titik tengahnya, di keluaran blok fungsi ini, blok fungsinya gimana sih? Sama ya, blok fungsi yang pakai tadi itu ya, eh, konversi warnanya ya. Nah, ini saya sudah punya kode untuk melihat titik tengah dari objek ini, centroid Y dan centroid blue-nya. Lalu data blue X, blue Y, dan juga ditambah nih ada satu lagi, kedalaman citra. Maksudnya n efektor kamera terhadap objek di bawahnya itu seberapa dalam. Depth-nya ngambil dari mana? Dari ground truth ya. Centang aja output depth-nya, nanti kemudian muncul keluaran depth dari kamera. Keluaran depth dari kamera diambil, dimasukkan ke dalam pilih objek. Pilih objek ini harusnya nanti milih biru atau hijau dan titik tengahnya. Nah, keluaran dari sini teman-teman langsung menjadi Y point. Nah, ini menariknya. Jadi, kalau sebelumnya pergerakan motor itu dievaluasi real time, waktu demi waktu, ketika kamera yang kita bahas di video sebelumnya itu, kamera mendapati objek hijau atau objek biru di dalam frame. Nah, pergerakan sentroid biru dan hijau setiap objek dalam frame yang objek dalam framenya itu nggak cuma satu. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman lihat di video sebelum tayangan ini, eh, eh, ketika di dalam video frame objek warna hijau, ada dua objek warna hijau yang terlokalisir berwarna putih dalam video viewer black white-nya. Yang itu menyebabkan kita harus menentukan ini referensi kita ke kotak yang mana. Kotak hijau yang ataskah? Dalam hal ini kotak kubus yang atas atau kotak hijau yang bawah, kotak kubus yang bawah. Nah, kompleksitas itu perlu dipikirkan, teman-teman. Kita harus punya referensi. Kita harus sangat kokoh. Kita harus tahu bahwa kotak hijau yang kita tuju tuh lagi bergerak ke arah mana di dalam frame.
ya kan? Jangan lepas. Kalau lepas referensi itu ya berarti nanti nanti ada jitter, ada lonjakan tiba-tiba. Loh, aku nih ikut yang mana? Ijo yang mana? Ah, itu ada ijo, itu ada ijo, itu ada ijo. Aku tuh harus hijau yang mana? Gitu kan ya. Aku harus biru yang mana? Aku harus ijo yang mana? Nah, ini yang perlu diantisipasi dan dan menentukan referensi hijau yang harus dideteksi dan hijaunya pada saat sebuah gambar. Misalnya kayak gini ya, di situasi video viewer diam kayak gini, nih, berarti kita sedang mendeteksi warna biru di satu sudut pandang di saat kamera diam dan sedang mengamati gambar warna biru ini. Kenapa begitu? Ya karena nanti saat kamera bergerak, tampilan warna biru kayak gini berubah menjadi black white yang tadi. Sentroidnya pun udah bergeser dari ruang citra yang berukuran 1280 ini dikali 768 ke bawah. Ini luasan citra, ruang citranya ini, sementara dalam ruang tiga dimensi, dalam ruang dunia, dalam ruang spasi beneran dunianya, di mejanya, dia nggak hidup di kacamata luasan 180 ke 760 ini. Dia tetap ada di situ. Cuman karena kameranya geser, akhirnya referensi terhadap citranya geser. Udah gitu ada tidak hanya satu objek, teman-teman. Kita harus mendefinisikan yang kita tuju. Kalau manusia enak. Target kita adalah kotak warna biru ukuran 30 cm. Nah, kita gampang tuh melakukan sensor fusion, menggabungkan berbagai macam ciri khas untuk menentukan sebuah objek referensi. Jarak disambung warna, disambung dengan tekstur. Oke, tekstur kotak, ada bolongan tengah, berjarak 2 cm, tinggi 30 cm. Oh, itu dengan cepat tuh kita bisa bernalar. Nah, nalar itulah yang kemudian harus dimasukkan ke dalam video yang di dalam kode program pertama, teman-teman, di video sebelum ini. Kalau kalau fusi sensor itu nggak dimasukkan ke dalam sana, menetapkan referensi terhadap sebuah objek yang sedang dituju, ketika kamera bergeser lalu kemudian muncul objek warna sama tapi tekstur beda, jarak beda, nah itu juga perlu penyesuaian yang agak spesifik. So, oleh karena itu, saya munculin sistem kendali yang kedua ini, alternatif lain. Kita tidak melakukan perbaikan posisi pengendalian dari waktu ke waktu. Maksudnya kita ingin mencoba cara lain, tentukan satu di awal, lalu saat kamera bergerak, naik turun, berubah tampilannya ini, kita tidak punya kepentingan untuk peka dengan urusan itu. Karena apa? Kita sudah dari awal nentuin bahwa target kita adalah di situ. Maksudnya gimana? Oke, kalau kita lihat di video ini, saudara-saudara, saya run ulang ya, karena resetnya nih harus dimainkan dari awal biar kita bisa lihat. Jadi setelah nanti kamera bekerja dan kemudian di detik pertama kamera bekerja, dia melakukan scanning objek. Begitu kedeteksi ada yang warna biru, oke, ini biru nih, kedeteksi nih. Begitu dia frame pertama kali hidup, ketika tangan kemudian mulai bergerak ke atas, kelihatan dari RGB to LAB dideteksi adanya sebuah objek warna biru. Lokasi dalam citranya langsung direkam. Oke, sentroid X dan Y-nya dari objek warna biru langsung dipakai. Ya. Di detik pertama ketika lengan ini melakukan pergerakan pertama kali. Oke, saya pause dulu di sini. Oke, pause ya. Kita pause dan kemudian kita lihat. Tadi ada warna biru loh di sebelum ini, teman-teman. Ya. Ada biru di bawah sini kan. Ini biru kecil juga nih katanya. Ini ada biru nih di pojokan sini nih. Biru di pojokan ini langsung rekam. Oh, ada biru tuh. Biru di pojokan situ. Iya, ada biru di pojokan situ. Di situasi lengan robot sekarang di mana? Lengan robot sekarang di sini, teman-teman. Oke, N efektor ada di sini. Sementara tadi ada warna biru di pojokan sana gitu ya. Kalau kita cek dari top mana nih ya?
Nah, ini tampilan dari atas kamera, berarti birunya tuh yang mana ya? Oh, birunya yang ini. Ini kotak yang warna biru nih. Nih kotak, oh sorry. Nih, biru yang ini terdeteksi di awal tadi tuh, seketika, detik pertama, set ada warna biru. Nah, begitu ada warna biru ini, langsung kode programnya mengabaikan deteksi warna yang sedang dilakukan oleh blok deteksi color ini. Nih ya, jadi nggak dijalanin si deteksi color karena udah terdeteksi satu warna tadi. Nah, kok gitu? Iya, karena sudahlah fokus dulu ke yang satu dulu aja, nggak usah fokus ke banyak warna gitu. Karena ketika nanti mata hidup jalan, dia ngembang di atas, terus dia scanning, dia jalan, dia mulai melakukan penjelajahan, eh, ya ketemu warna-warna baru, ketemu ini baru. Berarti kan kita harus mengatur ulang referensi baru. Iya, kita ya itu butuh blok kode sendiri yang untuk melakukan hal itu. Nah, kalau di struktur yang sistem kendali ini, satu terdeteksi dulu, oke, sudah terdeteksi, mantap. Begitu satu, bungkus. Deteksi color, ya biarin dia deteksi color. Dia coba warna biru, dia coba warna yang lain, nanti dijalanin lewat deteksi color ini, terus kemudian dia cari centroidnya. Nah, dipilih objek ini, agak menarik. Langsung dia lock, teman-teman ya. Dia lock, dia kunci. Dia kunci. Di mana tuh dia kunci yang tadi selisih error terhadap titik tengah kamera dan juga biru X dan Y-nya. Nah, errornya seberapa dia lock. Terus kemudian jarak terhadap kameranya seberapa jauh dia lock juga. Nah, setelah dia lock itu baru kemudian dibikinin nih waypoint, titik singgah menuju ke target yang tadi disebutin gitu ya. Titik singgah untuk motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, motor 5, motor 6. Dibikinin titik singgah untuk diketahui waktu demi waktu dia itu harusnya ada di mana gitu ya. Nah, setelah dapat titik singgahnya, dibikinin titik singgahnya, baru kemudian setelah di lock, target sudah kena lock, computer visionnya udah nggak lagi melakukan pembacaan, baru kita geser di penyalur menuju ke config 12 sendi tadi ya, 12 array matrix tadi. Kalau tadi kan kita pakai multiplex dan multiplex, ini bikin fungsi sendiri pakai MATLAB function. Isi functionnya adalah dapat target, config naik tetap ada. Kalau udah ke lock, kekunci, nih jalanin 6 fungsinya sesuai dengan target yang dikirim dari blok yang tadi. Jadi waypointnya ini target I. Nah, ini kalau misalnya kalau 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 misalnya sudah terkunci yang ini jalanin ya, yang belum terkunci jalanin yang dari luar naik ke puncak gitu ya, naik ke puncak jalanin. Cuman yang kalau misalnya sudah terkunci nih di bawah nih, jalanin perintahnya naik pelan-pelan dikali beta ditambah yang dipasok dari waypoint tadi dikali dengan alpha. Nih ya. Nih diambil dari sebelah. Waypointnya dibikin di sini. Di sana pencampurnya teman-teman. Yang di sini produksi waypoint. Produksi waypointnya adalah ini. Nilai posisi sekarang ditambah dengan error dikali dengan gain. Errornya udah di lock tapi ya. Errornya nggak ganti-ganti. Sama posisi kursor dari sendi kedua dikalinya Y, yang Z-nya dengan kedalaman gitu ya, depth-nya, tinggi rendah. Sementara motor 456 saya tidak kaitkan di spasial, X, Y maupun kedalaman Z. Tetap di angka 1,5708. 90 derajat aja terus. Sampai yang titik ke 0 diam di tempat. Sementara yang motor 1, motor 2, motor 3, motor 2 terhadap sumbu Y, motor pertama terhadap sumbu X, motor ketiga terhadap sumbu Z. Yang nilai X-nya udah di lock. Nggak dievaluasi ketika ini gerak, baca lagi citra, perbaiki error ini perbaiki, ketika citra baru terdeteksi, baru kemudian dikali, enggak. Saya biarin aja, dia mau bergerak ke arah manapun di pixel, serahin, karena saya udah ngelock nilai terakhir, karena kita punya target, nilai pasti di angka segini. Nilai pastinya ada di sana kan. Nah, itu kemudian kita cek. Nah, kalau di run tadi
eh, dia nggak apa jitter, nggak gede-gede kanan kiri kanan kiri, aku harus kemana, tapi yang penting aku pilih satu target yang pertama, itu yang kemudian aku tuntasin sampai kemudian berhenti gitu ya. Kalau dilihat secara simulatif nanti eh, operasi tanda minus dan tambahnya ini yang perlu diperhatikan ya, karena nanti negatif berarti ke kiri, positif ke kanan. Nah itu yang menandai benar atau enggak gerakannya. Cara ngevaluasinya ya diganti, kalau sebenarnya plus jadi min, kalau sebenarnya min jadi plus, supaya kita bisa kelihatan arah pergerakannya, entah itu kanan kiri ataupun atas bawah. Dan sekali lagi ini baru 3 motor. Basis, atasnya base, sama motor yang ketiga. Itu yang diatur. Motor ke 4, 5, 6 angkanya tetap sepanjang perjalanan. Jadi kalau melihat tuh dia langsung ke kiri, ada warna hijau, ada warna biru di kiri, ya. Ternyata warna birunya yang dia deteksi kebacanya ini ya teman-teman. Ternyata warna biru keranjang. Kalau kita cek dari atas, warna biru keranjang kok bisa kedeteksi ya sejauh ini ya. Ini perlu direview ulang juga, perlu dicek juga. Memang sejak awal udah kelihatan tuh warna birunya. Nah, tapi warna biru targetnya dia berhenti di biru ini gitu. Bukan di biru yang di sana. Uh, proyeksi citranya si kamera terhadap warna biru ini mencurigakan, dan ini perlu tinjauan ulang. Oke, itu dia 2 teknik pendekatan. Satu, perbaiki error sepanjang citra bergerak. Yang kedua ini, citra pertama dapat, kemudian selisih terhadap posisi sekarang didapatkan, lalu kemudian sepanjang belum sampai ke target yang dituju, tidak ada proses pembacaan pengolahan citra digital di kode yang kedua ini. Mudah-mudahan itu memberikan masukan kepada teman-teman untuk menyusun konfigurasi yang lebih pas, lebih oke di kompetisi kita kali ini. Dan lagi Simulink. Ya, begini tekniknya, kita bisa ngatur macam-macam, dan dipersilakan kepada teman-teman untuk berkreativitas menyelesaikan misinya. Mudah-mudahan dengan 2 contoh ini bisa menginspirasi. Tetap berjuang, kita masih punya waktu beberapa hari ke depan untuk menuju ke ARM Robocup 2026. Selamat berjuang teman-teman. Terima kasih untuk sudah menyimak tayangan ini. Thank you.